Halo Sobat Vokasia, dalam video ini kita akan memulai pemrograman HTML supaya kita dapat dengan cepat mempelajari cara membuat codingan HTML kita sendiri dan memulai membangun sebuah website. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas mengenai salah satu elemen yang paling umum digunakan, yaitu elemen heading. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini ada sebuah contoh elemen heading. Diawali dengan yang namanya tag pembuka dan diakhiri dengan tag penutup. Nah, bedanya tag pembuka dan tag penutup ini adalah kalau tag penutup pasti selalu ada simbol forward slash seperti ini. Dan yang dihapit di antara tag pembuka dan tag penutup ini adalah konten atau isi dari sebuah elemen HTML. Mungkin setiap kalian mendengar istilah tag atau elemen, kalian masih bingung antara kedua istilah tersebut. Nah, kalau kita perhatikan di sini, tag itu merujuk ke apapun yang berada di dalam tanda kurung sudut seperti ini. Ada tag pembuka dan tag penutup. Sedangkan, elemen itu mencakup keseluruhannya mulai dari tag pembuka, konten atau isi, hingga tag penutup. Nah, itu yang biasanya disebut sebagai elemen HTML. Nah, lalu apa sih itu tujuannya dari elemen heading? Kalau kita misal perhatikan daftar isi dari sebuah makalah atau buku, umumnya isi itu bersifat hierarkis, di mana kita dapat dengan mudah melihat level atau urutan yang paling tinggi hingga urutan yang paling rendah. Dan pastinya level yang lebih rendah itu biasanya bersangkutan topiknya dengan level yang lebih tinggi. Nah, dalam HTML, penggunaan heading sifatnya mirip dengan cara pembuatan sebuah daftar isi. Berikut ada contoh dari semua kode heading yang bisa kita gunakan. Hanya ada H1 hingga H6. Jadi, H7 itu ataupun H0 itu nggak ada ya. Batasnya hanya dari 1 hingga 6 saja, di mana tag H1 akan menghasilkan teks yang paling besar, sedangkan H6 itu teks yang paling kecil. Apabila jika kita ingin menggunakan teks untuk menghasilkan kata yang lebih kecil, kita bisa gunakan tag P yang akan kita bahas pada video selanjutnya. Nah, untuk strukturnya sendiri, dari H1 hingga H6 itu sama ya. Ada tag pembuka, kontennya, dan tag penutupnya. Dan apabila kita jalankan kode-kode heading tersebut, maka hasilnya akan tampak seperti ini. Kita akan melihat level-level yang berbeda dari ukuran fontnya, di mana heading 1 sebagai heading terbesar, dan heading 6 sebagai heading terkecil. Nah, sekarang kita akan mempraktekkan heading secara langsung menggunakan sebuah file HTML. Pertama-tama, pastinya kita akan membuat sebuah file HTML terlebih dahulu. Kalian bebas meletakkan filenya di mana saja. Misal kalian ingin mengorganisir file-file HTML yang sudah kalian buat dalam sebuah folder, itu juga dipersilahkan. Di sini, saya akan mencoba membuat sebuah folder baru di desktop Windows saya. Misal kita akan beri nama HTML Projects. Nah, jika sudah, langkah selanjutnya kita akan membuka text editor yang sudah kita install. Saya pribadi akan membuka Visual Studio Code. Jika sudah kita buka, langkah selanjutnya adalah dengan mengakses folder yang baru saja kita buat menggunakan text editor kita. Setelah itu, di bagian Explorer sini di kiri, kita akan mencoba membuat file baru. Misal kita akan beri nama heading.html. Nah, di sini saya akan coba membuat sebuah elemen heading. Namun, sebelum itu, agar lebih mudah dipahami, mungkin saya akan berikan contoh dari penggunaannya. Misal kita ingin membuat sebuah daftar isi yang sederhana. Misal diawali dengan judul, bab 1, misal pendahuluan, terus ada subbab, misal 1.1 latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Selanjutnya bab 2, pembahasan, misal. Subbabnya kita berikan misal 2.1 pengertian, 2.2 contoh. Nah, untuk sekarang seperti ini dulu. Apabila kita save filenya dengan Ctrl S, lalu jalankan file HTML-nya menggunakan browser, atau jika kalian menggunakan VS Code, kalian bisa pergi ke menu Extensions, lalu cari extensions yang bernama Live Preview. Nah, di sini kita akan menginstal yang paling atas ini. Lalu kita akan klik Install. Jika sudah, kita coba balik ke file HTML yang tadi.
Kita cukup klik kanan dan klik Show Preview. Dengan ini, kita tidak perlu susah-susah membuka browser, melainkan langsung melihat perubahannya via text editor VS Code kita. Apabila kita lihat nih hasilnya, dia bentuknya itu belum seperti daftar isi ya, melainkan masih dalam bentuk satu baris seperti ini. Nah, di sini di mana elemen heading itu beraksi, di mana kita dapat mengubahnya menjadi bentuk yang terstruktur setelah dirender. Berikut akan saya contohkan. Misal judul saya akan berikan heading H1 ya. Dan untuk babnya saya akan berikan heading H2. Nah, dari sini sendiri kita udah kelihatan ya, udah melihat nih tampaknya menjadi lebih terstruktur. Kecuali untuk subbab-subbab ini. Mari kita berikan misal tag H3 untuk subbab-subbab ini. Nah, jika sudah, maka hasilnya akan terlihat seperti ini. Jadi lebih rapi ya. Jika kalian berminat, coba kalian praktekkan sendiri dan jangan takut salah. Pastikan hasilnya semua terlihat rapi seperti ini. Demikian dulu dari saya terkait pembahasan elemen heading ini. Terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat.